Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Saroni dengan NIM E1C02310022 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kelompok saya presentasikan pada minggu sebelumnya yang berjudul pendekatan psikologi dalam belajar bahasa dan cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, langsung saja, apa sih itu pendekatan psikologi? Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa Indonesia melibatkan penerapan teori-teori psikologi untuk memahami bagaimana individu memproses, menguasai, dan menggunakan bahasa. Pendekatan ini mencakup analisis proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran bahasa, seperti bagaimana otak menyimpan dan memproses kosakata, kata bahasa, dan makna kata. Ada dua pendekatan psikologi dalam belajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme dalam psikologi pembelajaran bahasa menekankan pada aspek-aspek individu yang bersifat personal dan emosional dalam proses belajar. Berikut adalah beberapa prinsip utama pendekatan humanisme dalam belajar bahasa. Yang pertama yaitu memfokuskan pada pengembangan diri. Yang kedua, menghargai kebenaran dan kebebasan. Yang ketiga, mengutamakan pengalaman. Yang keempat, mengaktualisasikan diri. Dan yang terakhir, menggunakan permainan eduktif. Cara yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip utama pendekatan konstruktivisme dalam belajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengetahuan dibangun sendiri. Yang kedua, pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, proses sosial aktif. Dan yang kelima, peran guru. Peran guru di sini sebagai fasilitator dan pembimbing. Selanjutnya adalah cara mengimplementasikan pendekatan humanisme dan konstruktivisme dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pendekatan humanisme. Caranya adalah yang pertama, mengutamakan kebebasan belajar. Yang kedua, mengembangkan motivasi intrinsik. Yang ketiga, menggunakan interaksi guru dan siswa yang mendukung. Yang keempat, mengembangkan lingkungan inklusif yang mendukung. Dan yang terakhir adalah menggunakan permainan edukatif. Selanjutnya adalah cara mengimplementasikan pendekatan konstruktivisme. Caranya adalah yang pertama, mengutamakan aktivitas siswa. Yang kedua, menggunakan metode inquiry. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif. Yang keempat, mengintegrasikan proses belajar yang dinamis, interaktif, dan reflektif. Dan yang terakhir adalah menggunakan permainan yang baik. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pendekatan humanisme dan konstruktivisme menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam pembelajaran bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.